Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan materi kita tentang uh, representasi pengetahuan, di mana kita akan melanjutkan materi representasi pengetahuan yang lain, di mana yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang representasi pengetahuan logika. Maka hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang representasi pengetahuan yang lain. Baik, sebelum dimulai saya ingin mereview kembali untuk apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, perlu kita bahas tentang basis pengetahuan, saudara-saudara sekalian. Basis pengetahuan itu mengapa kita perlu membahas representasi pengetahuan, dan mengapa kita perlu membahas basis pengetahuan sebelum kita lebih dalam. Oke, kita langsung lihat diagram blok yang tergambar di sini ya, saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengetahui atau memahami konsep dasar suatu sistem informasi atau sistem apapun, setiap dasar sebuah sistem itu pasti melalui apa yang dinamakan alur dasar atau alur sebuah sistem itu, yaitu input, proses, dan output. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, khusus untuk sistem informasi kita bangun, baik itu sistem informasi manajemen, sistem pakar, atau sistem informasi yang lain, kita masih ingat, kita selalu ingat bahwa dasarnya input itu adalah berupa data. Kemudian dilakukan pemrosesan, dilakukan processing atau pengolahan data itu sendiri, sehingga nanti menghasilkan suatu output, yaitu informasi. Jadi informasi itu merupakan hasil pengolahan dari input. Apa inputnya? Yaitu data. Nah, dalam hal ini, dalam kita berbicara tentang khusus tentang sistem cerdas, input atau data itu bisa diambil dari masalah yang ada di lapangan, juga bisa dibangkitkan dari pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti terkumpul berupa catatan suatu data atau fakta. Nah, kemudian hal itulah yang nanti akan diolah, dikelola, yang akhirnya nanti akan menemukan satu solusi yang berupa informasi yang ditampilkan, dan itu merupakan jawaban dari sebuah solusi dari yang jawaban atau solusi dari problem yang dikemukakan di depan, seperti itu. Nah, langkah pertama sebelum membuat kecerdasan buatan, tentunya kita harus membangun sebuah basis pengetahuan. Nah, kemudian basis pengetahuan itu nanti digunakan untuk apa? Basis pengetahuan digunakan untuk mesin inferensi atau motor inferensi. Motor inferensi ini adalah, kalau dikatakan di dalam sistem cerdas ini, berkali-kali sering saya jelaskan bahwa mesin inferensi ini adalah otaknya. Dia adalah tempat berpikir, tempat menalar, dia tempat memproses, berpikir, kemudian mengelola, dan kemudian nanti untuk mengambil keputusan dari sebuah sistem cerdas. Itu di dalam mesin inferensi. Oke, kita lanjutkan, saudara-saudara. Untuk itu, ada satu pekerjaan yang tidak kalah penting, yaitu adalah knowledge engineering. Knowledge engineering itu adalah satu pekerjaan di mana proses untuk mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan-pengetahuan. Nah, prosesnya atau pekerjaannya sendiri disebut knowledge engineering. Nah, kemudian pasti Anda pernah dengar atau sering dengar. Kalau belum pernah mendengar, ya pasti nanti akan sering mendengar. Kalau kita berbicara tentang sistem cerdas, nanti pasti ada kaitannya dengan knowledge representation. Ya, knowledge representation itu apa? Knowledge representation atau representasi pengetahuan dalam pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan bahwa knowledge representation itu adalah bagaimana cara kita berpikir mentranslasi atau menerjemahkan pengetahuan atau dunia nyata, fakta, ke dalam bahasa mesin. Nah,
ini kita lebih detail lagi ke dalam bahwa knowledge representation itu adalah prosesnya bagaimana pengetahuan itu direpresentasikan, diterjemahkan untuk membentuk suatu basis pengetahuan yang tadi sudah kita kemukakan di atas. Basis pengetahuan itu nanti bentuknya bisa berupa database dan itu bisa updatable, bisa diupdate dan bisa di upgrade tentunya ya, saudara sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik representasi pengetahuan itu sendiri apa? Dia harus dapat diprogram. Harus dapat diprogram dengan bahasa komputer. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa representasi pengetahuan itu harus updatable. Harus mudah diupdate. Kemudian fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Jadi fakta dan pengetahuan itu digunakan nanti sebagai data awal yang digunakan untuk menalar dan nanti digunakan sebagai output menjadi sebuah informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Seperti itu. Nah, kalau Anda berpikir lebih jauh, kira-kira bagaimana bentuk representasi pengetahuan itu? Intinya representasi pengetahuan itu nanti adalah terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran. Jadi dia bentuknya bisa berupa database, bisa berupa table, dan atau mungkin bentuknya bisa berupa SQL comment ya, itu bentuknya daripada representasi pengetahuan. Nah, tentunya bisa digunakan untuk penafsiran. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hal ini nanti di sesi-sesi berikutnya ketika kita membahas tentang sistem pakar, kembali nanti akan kita coba, kita bongkar, kita perlihatkan bagaimana representasi pengetahuan ini bisa berjalan atau bisa diimplementasikan seperti itu. Oke. Lalu hal apa saja yang berhubungan dengan pengetahuan? Pertama adalah objek pengetahuan itu sendiri. Yang kedua adalah eventnya, kejadian di dalam dunia nyata dan hubungannya. Jadi Anda harus tahu seperti apa ini terjadi, kemudian pada saat apa. Jadi tidak bisa di generalisir saudara-saudara eventnya seperti apa. Karena ketika nanti kita menyelesaikan suatu permasalahan, nah kita harus detail kasusnya bagaimana. Suatu contoh begini, ketika kita mengembangkan sistem pakar itu sering saya katakan bahwa sistem pakar itu karakteristiknya adalah kecil dan dalam, bukan melebar ya, bukan meluas, kecil dalam. Maksudnya ketika menyelesaikan studi kasus yang dimaksudkan adalah kecil dalam, berarti artinya tuntas sampai ke akar-akarnya. Jadi yang namanya sistem pakar, satu contoh apabila kita mengerjakan sistem pakar untuk diagnosis gizi buruk misalkan, ya sudah, itu hanya untuk mendeteksi penyakit gizi buruk, tidak bisa digunakan untuk gizi yang lain gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir untuk mengatasi gizi yang secara keseluruhan, tapi ya gizi buruk saja, seperti itu. Oke. Kemudian performanya itu terkait dengan bagaimana melakukan sesuatu tugas tertentu, apakah dia cukup efisien ataukah bertele-tele, seperti itu. Suatu sistem cerdas yang bagus, dia tidak akan melakukan pekerjaan tersebut bertele-tele ya, jadi performanya harus tinggi. Kemudian metanolith itu adalah pengetahuan tentang bagaimana pengetahuan yang direpresentasikan. Ini juga terpengaruh nanti. Ini terkait sama metode-metode. Baik, saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang representasi logika. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas lebih jauh, membahas lebih jauh tentang representasi pengetahuan yang lain.
selain dari representasi pengetahuan logika. Baik, mari kita ikuti penjelasan dari materi yang berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang list dan tree. List dan tree ini masuk, kenapa dimasukkan ke dalam representasi pengetahuan setelah logika? Karena pertama kemarin saya sudah jelaskan bahwa representasi pengetahuan logika itu adalah representasi pengetahuan yang paling kuno, paling tua, ya. Mengapa paling tua? Mengapa paling tua? Karena representasi logika itu sendiri sifatnya adalah and or ya. Dan itu adalah operasi dasar dari sebuah mesin kita. Ada and, or, not or, dan sebagainya. Operasi logika adalah operasi paling tua. Kemudian berikutnya yang paling sering digunakan dalam merepresentasikan pengetahuan itu adalah list dan tree. Anda harusnya masih ingat pelajaran-pelajaran dasar ketika kita ada di semester 2. Mungkin Anda sedang belajar tentang struktur data. Nah, di situ disinggung adanya list dan tree. Saya yakin Anda masih ingat. Tapi akan kita ulas sedikit, kita buka sedikit mengenai list dan tree, dan nanti ini berkaitan langsung dengan materi sistem pakar yang nanti akan kita kupas di belakang. Oke, saya hanya ingin mereview saja. List ya. List itu apa? List itu adalah serangkaian struktur data yang dibuat secara berhubungan. Nah, list biasanya bisa juga untuk menggambarkan relasi dan hierarki. Ini list ya. Sementara kalau tree itu artinya kan pohon. Jadi tree itu sesuatu struktur data yang berupa node-node yang dibuat secara hierarki hubungannya ya. Kita lihat ya seperti apa gambarnya, ilustrasinya. List itu seperti ini ya. Ini tentunya di semester 2 dulu ada linked list, ada double linked list, ada single linked list. Nah, itu nanti Anda buka-buka lagi sendiri catatannya seperti apa ya, atau Anda bisa browsing untuk materi list ini ya, atau bisa pinjam catatannya adik-adik yang di semester 2 itu yang sedang belajar struktur data. Oke, nanti ini pun kita pakai. Kita lihat dulu kasusnya apabila nanti berhubungan dengan list, metode representasi pengetahuan list ini tetap akan kita pakai, kita adopsi. Kemudian yang lain adalah tree. Tree itu Anda lihat seperti ini ya, tree seperti hierarki, seperti pohon atau struktur organisasi. Dimana di atas ini adalah kita sebut root ya, saudara sekalian. Ini adalah root. Root artinya adalah akar. Kemudian node ya. Node itu ini yang bulat-bulat ini. Node atau bisa disebut leaf atau daun ya. Ini pun begitu. Ini merupakan leaf-nya dari dua. Seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk merepresentasikan merepresentasikan kasus permasalahan di lapangan, nanti bisa kita gambarkan menjadi sebuah tree. Nah, penerapannya nanti kita bisa menggunakan decision tree dan sebagainya. Ini pun juga nanti akan kita bahas studi kasusnya di sistem pakar ya. Ketika kita akan membahas tim pakar, nanti kita coba kita lihat di mana penerapannya tree tersebut, bagaimana menerapkan tree tersebut, dan bagaimana kaitannya dengan algoritma atau bukan algoritma, representasi pengetahuan logika. Nanti kita gabung semua. Bagaimana implementasi tree, bagaimana menghubungkan dengan representasi logika, bagaimana menyusun rule ya, nanti ada menyusun rule. Karena menyusun rule itu sendiri juga ada kaitannya dengan representasi logika.
Seperti itu saudara-saudara sekalian.